Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 Kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 7 asal-usul di bagian teks batik besurak. Nah, ini ada di halaman 172 sampai 175 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan anak-anak dapat menemukan informasi dari sebuah teks dan mengidentifikasi teks tersebut anak-anak. Yuk kita langsung saja mulai ya. Dalam teksnya ini adalah bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Lakukan secara bergantian dengan teman kalian. Judulnya di sini adalah Batik Besurek. Batik besurek adalah kain khas dari Provinsi Bengkulu. Besurek berasal dari kata bersurat yang diucapkan dalam dialek Bengkulu. Disebut demikian karena motifnya adalah kaligrafi huruf Arab gundul yang merupakan potongan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, batik besurek dulu tidak boleh dipakai sembarangan. Batik besurek menunjukkan besarnya pengaruh kebudayaan Islam terhadap seni budaya di Bengkulu. Sebagian ahli memperkirakan batik besurek sudah ada sejak abad ke-16 atau 17. Nah, seiring dengan datangnya pedagang Arab yang bekerja dari India yang beragama Islam, sebagian ahli lainnya meyakini bahwa batik besurek diperkenalkan oleh para saudagar dan seniman batik dari Demak. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa masyarakat Bengkulu mengenal metode batik dari hijrahnya Sentot Alibasyah, panglima perang Pangeran Diponegoro dari Jawa ke Bengkulu. Saat itu, Sentot Alibasyah ditemani oleh anak buah dan keluarganya diasingkan Belanda ke Bengkulu. Kabarnya mereka inilah yang mula-mula mengenakan kain batik dengan motif surat. Dulu batik besurek hanya digunakan pada upacara adat seperti pernikahan. Misalnya dijadikan sampiran di kamar pengantin atau dijadikan penutup kepala pengantin pria. Selain itu, batik besurek juga digunakan sebagai kain penutup Al-Quran. Nah, dalam perkembangannya, motif batik besurek dipadukan dengan motif khas Bengkulu, yaitu bunga rafflesia. Di samping itu, motif huruf Arab atau mirip huruf Arab yang dipakai pun tak lagi memiliki makna ayat suci. Oleh karena itu, kini batik besurek dapat digunakan sehari-hari. Nah, setelah membaca teks di atas, sekarang anak-anak diminta untuk membuat kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Lalu kalian akan diminta untuk membaca kembali teks batik besurek dan mencatat kata-kata yang belum kalian ketahui, artinya di buku tulis masing-masing. Kemudian kalian diminta untuk melihat dan memeriksa daftar kata yang ditulis oleh teman sekelompok kalian. Dan secara bergiliran setiap kelompok membacakan kata-kata yang belum diketahui kelompok itu. Catat arti kata tersebut di dalam buku tulis kalian. Jangan lupa memasukkannya ke kamus kartu kalian. Yuk, kakak akan bantu ya untuk menemukan kata-kata yang sekiranya kalian belum mengetahuinya. Di sini kakak mencontohkan kosakata baru dalam teks batik besurek dan artinya. Yang pertama ada dialek, artinya variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Kata yang kedua ada motif. Motif artinya pola atau corak. Yang ketiga ada kata batik. Artinya kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Yang keempat ada kata saudagar.
yaitu orang yang memperdagangkan sesuatu dalam jumlah besar atau pedagang besar. Yang kelima ada kata metode, yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendakinya. Selanjutnya yang nomor 6 ada kata sampiran, artinya gantungan atau sampean. Yang ketujuh ada kata upacara, artinya perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan peristiwa penting, misalnya seperti pelantikan pejabat ataupun pembukaan gedung baru. Yang kedelapan ada kata kaligrafi, yaitu seni menulis indah dengan pena. Yang kesembilan ada hijrah, artinya berpindah atau menyingkir untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih baik dengan alasan tertentu, misalnya keselamatan, kebaikan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian menulis. Carilah kata penghubung antar kalimat pada teks batik besurek dan catat di buku kalian. Nah, temukan kalimat pertama, kalimat kedua, dan fungsi kata penghubung dalam kalimat tersebut. Catat di buku kalian seperti di bawah ini. Yuk, kakak akan bantu ya untuk menemukan kata penghubung antar kalimat pada teks batik besurek dan kalian catat di buku kalian ya. Contoh kalimat pertama, anak-anak. Di situ disebutkan adalah disebut demikian, karena motifnya adalah kaligrafi huruf Arab gundul yang merupakan potongan ayat suci Al-Quran. Nah, kalimat keduanya, oleh karena itu, kata penghubungnya anak-anak ini ya. Batik bersurat dulu tidak boleh dipakai sembarangan. Fungsi dari kalimat ini yaitu menyatakan konsekuensi atau akibat. Yang kedua, kalimat pertamanya adalah sebagian ahli lainnya meyakini bahwa batik diperkenalkan oleh para saudagar dan seniman batik dari Demak. Nah, kalimat keduanya di sini ada namun, ada pula yang berpendapat bahwa masyarakat Bengkulu mengenal metode batik dari hijrahnya Sentot Ali Basyah, Panglima Perang Pangeran Diponegoro dari Jawa ke Bengkulu. Nah, fungsinya yaitu menyatakan pertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya, sehingga menggunakan kata penghubung atau konjungsi, yaitu ada kata namun. Kalimat yang ketiga, anak-anak, di sini ada kata misalnya, dijadikan sampiran di kamar pengantin atau dijadikan penutup kepala pengantin pria. Sedangkan kalimat keduanya, selain itu, batik besurek juga digunakan sebagai kain penutup Al-Quran. Nah, fungsinya di sini adalah menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Nah, anak-anak semua, berakhir sudah video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian ya. Tentunya kalian memahami lagi dalam materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Nah, jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak hebat. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.